Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NPM 719212862. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi koperasi. Bagaimana dengan sistem ekonominya Indonesia? Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain, ini pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang 45 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Secara eksplisit dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang 45, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 Undang-Undang 45, sebenarnya Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Sistem ekonomi koperasi. Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasi. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga diartikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan kooperatif pelaku ekonomi. Badan usaha koperasi ditinjau dari aspek prinsip-prinsip organisasinya lebih menitikberatkan pada asas pemerataan seiring dengan perubahan ruang, waktu, dan nilai dalam perjalanannya. Koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Syarat pendirian koperasi. Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM 09/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Syarat koperasi primer. Pendiri koperasi mengajukan akte pendirian koperasi, baik itu secara tertulis maupun secara elektronik, kepada Menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu 2 rangkap akte pendirian koperasi dan bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, rencana awal kegiatan koperasi. Syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer dan Sekunder, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer atau sekunder. Syarat
Koperasi simpan pinjam atau KSP. Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akte pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan dua opsi surat, yaitu surat keputusan atau SK, penerimaan atau penolakan. Tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu perencanaan pendirian koperasi, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, rapat pendirian koperasi, verifikasi nama koperasi, pengajuan pengesahan akte pendirian koperasi, verifikasi dokumen permohonan, mekanisme di Sisminskop pengesahan pendirian koperasi. Awal modal pendirian koperasi. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank, lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait sistem ekonomi koperasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.